Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Windy Pangesturini dari SDN Sambi 2, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Di sebelah kiri saya ada saya Mia Riasmi dari SDN Sempung 1, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dan di sebelah kanan saya ada saya Rina Listianingsih dari SDN Dayeng 2, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Saya Gugas Effendi dari SDN Jemekan 2, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Nah, di sini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mia. Bagaimana ini kabarnya Pak Gugas? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat Bu Mia. Alhamdulillah. Baik Pak Gugas, saya dengar hari ini Pak Gugas akan melakukan proses coaching ya? Betul sekali Bu Mia. Iya. Baik Pak, sebelum melakukan proses coaching ya, saya nanti akan mensupervisi Bapak ketika Bapak melakukan proses coaching. Sebelum melakukan coaching, bolehkah saya membicarakan sedikit tentang proses coaching nanti? Boleh sekali Bu Mia. Ya. Baik Pak, nanti ketika proses coaching ya, saya sebagai supervisor akan melihat proses coaching Bapak, dan nanti ada beberapa yang saya amati ya, dan saya akan nilai sesuai dengan penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta coachingnya atau belum? Kemudian apakah nanti seorang coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Kemudian apakah sudah sesuai dengan kata kunci pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya ya? Apakah juga nanti coachingnya juga menyampaikan dengan sepenuh hati ya kepada coachnya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan responnya Bapak dan responnya coach Bapak dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi. Dan saya harap Pak, jangan lupa nanti Bapak harus alur coachingnya itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi coachingnya ya Pak ya. Pak Gugas, sebelum melaksanakan proses coaching, jadi begini Pak, yang pertama nanti yang saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Mia, yang pertama yang jelas kehadiran guru, yang kedua peningkatan aktif, Ya. yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Bu. Ada 3 ya Pak ya kompetensi yang ingin Anda capai. Yang pertama tadi ada mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pak, kan ada 3 itu kompetensi yang ingin Anda kembangkan. Kemudian Pak, dari 3 kompetensi tersebut, adakah prioritas atau yang lebih spesifik di antara di antara 3 kompetensi itu yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu Mia, saya nanti akan mengembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif Bu Mia. Iya, mendengarkan aktif. Iya. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya, kepada coaching. Itu Bu Mia. Iya. Ada 2. Ada 2 ya Pak ya. Jadi Iya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi indikatornya tadi ada 2 ya yang Bapak inginkan.
Lalu Pak Gugas, dari 2 indikator yang yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, ada 2 itu. Kemudian indikator ketercapaian apa tujuan yang dikembangkan Pak Gugas ini? Baik Bu Mia, saya sebagai coach nanti saya akan menggiring Kuci untuk menemukan strategi atau cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu Bu Mia. Jadi tujuannya Pak Gugas, indikatornya ya, itu Pak Gugas ingin menggiring Koci untuk menemukan solusi atas pertanyaannya. Berarti seperti memberdayakan si Koci ya Pak ya, menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya. Baik Pak Gugas, tanya jawab kita dalam kegiatan pra observasi ini sudah selesai ya. Silahkan nanti Pak Gugas bisa memulai proses coaching. Semoga proses coaching Pak Gugas ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, di ketika observasi nanti saya akan mengamatinya ya. Ketika coaching nanti saya akan mengamatinya dan kemudian nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih di proses pasca observasi ya Pak ya. Baik, begitu saja Pak. Selamat melakukan proses coaching, semoga lancar Pak ya. Baik Bu Mia, terima kasih atas segala sesuatunya. Semoga nanti saya melaksanakan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, amin. Ya baik Pak. Silahkan Anda lakukan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Gugas. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Pak Gugas. Bu Rina, saya lihat hari ini kelihatannya sangat semangat sekali. Hari ini kita punya kesempatan Bu Rina untuk ngobrol bareng, nanti cerita-cerita ada sesuatu hal yang menarik atau permasalahan yang ingin Bu Rina sampaikan. Iya Pak Gugas, terima kasih. Begini Pak Gugas, sebenarnya saya juga ada masalah nih, terkait 2 siswa saya Pak Gugas di kelas 4, laki-laki dan perempuan. Tugas saya itu sebagai seorang guru kan menuntun siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya Pak Gugas. Tapi kalau saya punya 2 siswa yang istilahnya saat kegiatan belajar tidak proaktif, kan saya juga tidak bisa menyampaikan materi yang saya sampaikan itu tidak bisa optimal gitu. Itu masalah saya Pak Gugas. Jadi saya ingin siswa saya itu bisa fokus bagaimana caranya begitu Pak Gugas. Baik Bu Rina, dilema sekali ya kalau punya siswa seperti itu ya Bu Rina ya. Begini Bu Rina, apa yang jenengan Bu Rina rasakan, mungkin Bu Rina bisa bercerita sekarang dari permasalahan yang Bu Rina hadapi. Baik Pak Gugas, terima kasih. Begini Pak, ini kan terkait dengan minat anak untuk belajar ya. Nah, 2 siswa didik saya ini kan tidak proaktif ketika kegiatan belajar, suka bermain sendiri saat saya menyampaikan materi di depan. Padahal saya juga sudah melakukan kegiatan mulai gaya belajar mulai dari gaya belajarnya dengan membuatkan video, memberikan materi atau membaca sendiri atau dengan buku-buku bacaan cerita. Tapi siswa tersebut tetap tidak mau proaktif dan masih bermain sendiri sehingga juga mengganggu temannya. Sehingga temannya juga tidak bisa fokus begitu Pak Gugas. Dan yang lain karena dia juga tidak fokus, akhirnya kalau ada PR itu sering juga tidak mengumpulkan tugas begitu Pak Gugas. Baik Bu Rina, sangat menarik sekali apa yang Bu Rina sampaikan. Kita memiliki waktu 15-20 menit Bu Rina untuk ngobrol bareng seperti ini, mendiskusikan masalah Bu Rina yang Bu Rina hadapi. Apa yang ingin Bu Rina capai dari diskusi hari ini? Iya Pak Gugas,
Yang jelas saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait dua siswa saya tadi, Pak Bugas. Bagaimana mereka itu bisa aktif, bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan anak itu bisa optimal dalam menerima pengetahuan. Begitu, Pak Bugas. Bagus sekali rencana Bu Rina. Jika demikian, sudahkah Bu Rina menerapkan cara atau metode untuk menumbuhkan minat belajar siswa tersebut? Iya, sudah Pak Bugas. Dulu ya saya sudah pernah melakukan metode, yaitu dengan mencoba berbagai cara untuk menumbuhkan minat belajar. Mulai dari gaya belajar, yaitu dengan memutarkan video, memberikan buku cerita tadi, dan juga penerapan segitiga restitusi. Tujuannya yaitu tadi Pak Bugas, agar anak tersebut itu bisa fokus dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun akhirnya anak itu tetap juga tidak memahami kesalahannya, masih tetap begitu dan juga sering melakukan kesalahan itu terus dan menerus. Saya sendiri juga repot bagaimana anak itu mau dibawa kemana dan mau diapakan begitu, sehingga saya juga merasa kesal banget. Tapi kalau saya marah kan juga tidak, istilah seorang guru kan tidak boleh, harus menjaga emosi gitu. Iya. Baik Bu Rina, segala cara metode Bu Rina sudah lakukan, tapi hal positif belum didapatkan ya, anak tersebut masih belum fokus di kelas. Mungkinkah ada permasalahan lain Bu Rina dari siswa tersebut hingga anak tersebut tidak fokus di kelas itu? Iya Pak Bugas. Sebenarnya begini, untuk karakternya anak ini sebenarnya anaknya pendiam Pak Bugas ya. Tidak pernah saya temui dia itu bertengkar dengan temannya atau bagaimana itu, atau jelek dengan temannya, itu tidak pernah. Kekurangannya anak ini sebenarnya hanya satu, tidak fokus dan tidak pernah mengerjakan PR yang saya berikan. Karena tidak fokus, dia suka bermain sendiri itu, akhirnya dia mengganggu fokus temannya, kan akhirnya juga ikut-ikutan dia bermain juga gitu loh, tidak fokus. Terus yang saya dengar dari wali kelas sebelumnya itu, katanya anak ini adalah yang laki-laki, itu adalah anak yang broken home. Kalau yang perempuan itu menurut cerita katanya orang tuanya sibuk sekali bekerja. Jadi menurut penilaian saya, kedua-duanya ini kurang perhatian begitu Pak Bugas. Jadi mungkin saja anak ini berbuat demikian karena mungkin merasa ingin diperhatikan atau bagaimana. Saya juga belum menemukan titik temu dari permasalahan si anak ini. Baik Bu Rina, kalau tidak keberatan, Bu Rina pernah membicarakan masalah tersebut itu dengan siapa saja? Iya. Di sekolah misalnya? Iya. Ini Pak Bugas, dulu saya pernah membicarakannya dengan ibu kepala sekolah. Ya. Terus yang kedua, saya juga pernah membicarakannya dengan teman sejawat, yaitu wali kelasnya sebelumnya, yaitu yang wali kelas kelas 3. Saya cari tahu bagaimana karakter anak ini yang dulu ketika di kelas 3, dan beliau juga bercerita kalau memang anaknya itu pendiam. Kalau ditanya cuma mangguk aja, kalau disuruh fokus juga tidak mau, bermain sendiri dia begitu. Berarti kan sama permasalahannya antara wali kelas saya yang dulu dengan saya sekarang itu sama dan belum ditemukan solusinya gitu. Terus dari situ Bu Rina kan sudah meminta istilahnya masukan dari ibu kepala sekolah, dari teman sejawat, dari wali murid. Motivasi apa Bu Rina yang sudah ibu dapatkan dari situ, motivasinya? Iya Pak Bugas, dari perbincangan saya dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, mereka menganjurkan kalau saya lebih baik berkunjung ke rumah orang tua si anak ini, mungkin dengan harapan agar saya lebih
tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut, Pak Tugas. Nah, begitu yang motivasi yang mereka berikan kepada saya. Alhamdulillah Bu Rina, saya sangat salut sekali dengan permasalahan yang Bu Rina hadapi, sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu langkah atau strategi apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Baik, Pak Tugas. Strategi yang saya lakukan selanjutnya yang jelas saya akan secepatnya datang ke rumah anak tersebut yang laki-laki dan perempuan. Saya akan berbicara dengan orang tuanya dan juga anak tersebut. Saya ingin tahu sebenarnya permasalahannya itu apa. Kok anak ini kalau di sekolah itu tidak bisa fokus, tidak mau belajar, hanya bermain sendiri. Dan mungkin jika ada permasalahan di keluarga, orang tuanya bisa bercerita kenapa, apa sebenarnya diminta oleh anak tersebut. Terus nanti juga saya akan meminta orang tuanya untuk mendampingi anaknya ketika belajar di rumah, sehingga saat ketika ada tugas orang tuanya bisa memantau anaknya itu sudah mengerjakan PR dengan baik dan bisa dikumpulkan waktu saat mengumpulkan dan bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Selanjutnya nanti saya ketika di sekolah saya juga akan mendampingi anak tersebut perlahan-lahan, gitu kan, karakter hubungannya dengan karakter kan tidak bisa secepatnya anak untuk memahami, namanya juga anak SD ini Pak Tugas. Jadi perlu perlahan-lahan. Oh, apa saya juga harus mencari tahu dulu. Oh, keinginannya sebenarnya itu apa. Mungkin dari situ nanti saya akan bisa menggali yang lebih optimal lagi dari anak tersebut. Baik Bu Rina, yang jelas karakter siswa itu bermacam-macam yang kita hadapi. Artinya kita harus bisa memposisikan diri sebagai pendidik. Betul. Ya. Betul. Alhamdulillah Bu Rina, saya sangat senang sekali akhirnya Bu Rina dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Ke depan saya ingin tahu hasilnya, siapa saja yang akan bertanggung jawab dan terlibat dalam rencana yang Ibu laksanakan tersebut. Baik Pak Tugas. Yang jelas nanti yang bertanggung jawab adalah saya sebagai penginisiasi Pak Tugas. Nanti saya juga akan meminta kepala sekolah untuk mendukung saya dan juga termasuk sejawat untuk membantu saya untuk mendampingi siswa tersebut agar bisa optimal dalam menimba ilmu dan juga bisa fokus dalam kegiatan belajar di kelas. Begitu Pak. Ya, luar biasa Bu Rina. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan atau rencana yang Ibu Rina laksanakan bisa terlaksana dari hasil diskusi pada hari ini? Baik Pak. Yang pertama yang jelas nanti saya akan berkolaborasi. Yang pertama saya berkolaborasi dengan wali murid. Saya akan bertanya apakah anaknya sudah belajar atau belum, begitu, atau orang tuanya memberikan kabar kepada saya, oh sudah, hari ini anaknya sudah belajar. Dan dari situ nanti saya juga mendapatkan informasi kalau anak itu sudah ada perubahan. Terus yang kedua, nanti saya akan membuat kesepakatan batas dengan anak ini saat di sekolah. Apa keinginannya, apa kemauannya, jika dia melanggar, nanti apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terus yang ketiga, nanti saya akan memastikan bahwa siswa itu bisa fokus atau tidak, dan semangat dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang saya berikan dengan melihat hasil asesmen yang telah dia capai. Begitu Pak Tugas. Alhamdulillah Bu Rina, saya sangat mendukung rencana Bu Rina. Senang sekali Bu Rina bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kebetulan waktu kita sudah habis, saya tunggu kembali hasilnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tugas, bertemu lagi dengan saya sebagai supervisor ya, sebagai supervisor pengamat kegiatan coaching ini. Setelah saya observasi
pelaksanaan coachingnya bersama dengan Ibu Rina sebagai coach. Bagaimana nih tadi proses coachingnya, apakah berjalan dengan lancar Bapak? Alhamdulillah Bu Mia, hari ini prosesnya berjalan lancar. Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar. Pak Gugas, setelah tadi melakukan observasi dengan coach, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Gugas. Apakah pelaksanaan coachingnya tadi, masalah yang dihadapi oleh coach itu coach sudah mendapatkan solusinya? Baik Bu Mia, setelah saya tadi melakukan coaching, coach sudah menemukan solusi permasalahannya Bu Mia. Setelah itu saya juga menggunakan alur tirta itu dengan menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya tadi juga menggali kompetensi dan dari coach tersebut untuk menemukan sendiri masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu ya. Jadi ketika proses coaching ini tadi, coachingnya itu sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya, dan dari diri Pak Gugas sendiri, Pak Gugas sudah menerapkan alur tirta ya. Iya baik Pak Gugas. Jadi begini Pak Gugas, setelah saya observasi ya, tadi ada beberapa catatan penting sekali ini terhadap proses coaching ya. Yang pertama, saya mulai dari Pak Gugas dulu sebagai coach ya, sebagai coach. Begini Pak Gugas, ada beberapa catatan penting yang tadi sudah saya catat ya dalam buku saya. Ketika melakukan coaching ini, alhamdulillah tadi Pak Gugas sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Jadi Pak Gugas tadi sudah menanyakan tujuan dari proses coaching itu apa, sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian sudah menanyakan rencana aksi dari coachingnya, kemudian sudah menanyakan apa tanggung jawabnya coach ya dari aksi yang telah direncanakan. Kemudian tadi dalam proses coaching itu saya sempat mengamati ya, Pak Gugas itu sudah mendengarkan dengan aktif permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Kemudian Pak Gugas juga sudah hadir penuh dalam kegiatan coaching ini ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Kemudian untuk Bu Rina sebagai coach ya Bu Rina, di sini yang sudah saya perhatikan yaitu tadi Bu Rina sudah menceritakan masalahnya dengan terbuka kepada Pak Gugas sebagai coachnya. Kemudian Bu Rina itu juga sudah respon dengan baik pertanyaan-pertanyaan ya yang diberikan oleh Pak Gugas sebagai coachnya. Kemudian dari proses coaching ini saya lihat tadi Bu Rina sudah memunculkan sebuah ide sendiri ya. Jadi Bu Rina sudah bisa memberdayakan dirinya untuk mencari solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya Bu Rina tadi ya. Jadi proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada yang saya tanyakan nih kepada Pak Gugas. Untuk Pak Gugas, untuk kedepannya Pak, kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan atau Bapak tingkatkan dari proses coaching? Ketika hari ini coachingnya kan sudah berjalan dengan lancar nih ya Pak ya, sudah berjalan lancar dan baik. Dari coach sendiri sudah menemukan permasalahannya. Dari proses coaching ini, apa yang perlu ditingkatkan dari sosok Pak Gugas sebagai coach ya? Monggo Pak Gugas. Baik Bu Mia, terima kasih. Yang jelas saya akan mendalami dan memahami alur tirta ya, untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari hari ini Bu Mia. Seperti itu ya. Jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Gugas adalah Pak Gugas ingin mendalami lebih dalam lagi ya bagaimana alur tirta agar Pak Gugas bisa melaksanakan coaching di lain hari lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Ya baik Pak, terima kasih. Proses supervisi ini sudah berjalan dengan baik ya, coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Pak Gugas
juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin jika ada kesalahan ya ketika saya tadi mensupervisi Bapak dengan Bu Rina itu ada kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf ya Pak. Dan semoga kedepannya Pak Tugas maupun Bu Rina bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya. Begitu saja dari saya. Sekian observasi supervisi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan supervisi kali ini sudah selesai dan dari saya sebagai supervisor, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada pengamat jalannya supervisi kali ini. Kepada Ibu Windy, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi sudah mengamati proses supervisi dan juga proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nia, Bu Rina, dan juga Pak Tugas. Yang pertama, ketika proses supervisi ini dilakukan, saya mengamati Bu Nia sebagai supervisor sudah mengamati jalannya proses coaching ini dengan baik. Kemudian Bu Nia, tadi saya juga sudah melihat bahwa panjenengan tadi sudah mencatat hasil supervisi dan kemudian sudah melakukan 3 kegiatan ya Bu Nia tadi, berupa pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Ya. Untuk proses coaching ini sendiri, untuk Bu Rina ya sebagai coaching, alhamdulillah ya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Tugas, coachingnya berjalan dengan lancar. Saya mengamati Pak Tugas sendiri ini sudah menjalankan alutsistanya yang baik, kemudian juga sudah mendengarkan curhatan dari coaching, merespon dengan baik, dan juga memberikan pertanyaan tematik yang berbobot. Nah, untuk Bu Rina sebagai coaching, di sini Bu Rina saya tadi sudah mengamati panjenengan karena panjenengan tadi sudah berusaha terbuka atas permasalahan yang panjenengan hadapi kepada coach ya. Sudah merespon dengan baik semua pertanyaan yang diberikan oleh coach dan juga sudah menemukan solusi dari permasalahan panjenengan. Jadi kesimpulannya pada kegiatan supervisi akademik ini, untuk kegiatan coachingnya sudah sangat bagus sekali. Mungkin yang perlu ditambah yaitu sebagai supervisor dan juga coach perlu banyak berlatih lagi supaya dapat merespon dengan lebih baik dan juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi agar dapat menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dimiliki oleh coach. Itu saja yang dari saya Bu, Bapak Ibu. Saya cukup sekian saja. Apabila ada kekurangan, saya sebagai pengamat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.